welcome untuk episode pertama dari Lovers Podcast Plagiasi. Ada apa dengan similaritas? Saat ini dengan Indah Supamena dan juga Dan saya Brian Panardin, kita sudah kedatangan narasumber kita yang sangat spesial hari ini yang berkompeten dalam bidang ini nih, sesuai dengan topik kita, yaitu Pak Roni Soplantila. dosen sih. Pak Roni Soplantila ini, Indah saya tahu dua hal tentang dia. Mau tahu nggak apa itu? Spill dong Kak. Nah, pertama, beliau adalah salah satu dosen di Fakultas Hukum yang sering dikenal dengan mahasiswa adalah dosen dengan punya kata-kata, dengan sejumlah kata-kata. Ada kata mutiara, terus ada kata kumpul, semua ada di beliau. Mau tahu nggak? Kita cek ya. Oke, Pak, satu kata tentang hari ini apa Pak? Indah. Indah. Kamu berarti dong. Ya, Nah, indah artinya apa? Untuk indah itu tuh dalam hari ini seperti apa tuh? Indah itu menandakan bahwa ada makna bersyukur di situ. Ketika sesuatu bersyukur itu pasti kelihatannya indah saja. Oke, nah Deep banget ya, memang Pak. kata-katanya memang selalu indah nih kayaknya dibilang. Nah, yang kedua, yang saya tahu dari beliau adalah karena saya mengikuti perkembangannya dia di sosial medianya beliau. Instagramnya. Just 2 atau 1 bulan kemarin, beliau itu baru saja menjadi seorang ayah. Benar nggak Pak? Wah, selamat dulu nih Pak untuk Selamat, menjadi seorang Pak. ayah nih. Kira-kira gimana nih menjadi seorang ayah? Jadi seorang ayah itu berarti bertambah tanggung jawab Pertama tanggung jawab. dan tambah pusing sebenarnya. Ya. Yang dulu-dulunya harus berpikir untuk diri sendiri, hari ini ketika jadi seorang ayah berpikir untuk anak dan berpikir untuk istri. Iya. Pak pikirannya juga banyak, berpikir juga untuk dosen. Iya, Nah, tugasnya sebagai iya, dosen. sekali. Nah, karena beliau juga menjadi seorang ayah, beliau juga kesibukan menjadi seorang dosen. Dan beliau penempatannya itu di hukum tata negara, benar nggak Pak? Ya, siap. Hukum tata negara dan Dan administrasi negara. Itu kira-kira gimana Pak secara singkat? Hukum tata negara itu seperti apa? Hukum tata negara itu bicara soal kelembagaan. Sementara kalau bicara soal hukum administrasi itu bicara mengenai kewenangan. Cara mengenai kewenangan. Nah, kewenangan dia juga memang dia sinkron sekali nih. Kalau kewenangan dia terkait dengan tindakan dari similarity yang dia pegang ini. Jadi mahasiswa juga yang mau untuk cek similarity itu semua ada di dia nih, Indah. Wih, Pak. Jadi kebetulan nih Pak, saya nih semester 6 Pak, udah dapat mata kuliah metode penelitian dari Pak Iya. Jamie Peters Pak. Dan beliau itu sempat di kelas singgung mengenai plagiasi, tapi juga singgung mengenai similaritas Pak. Jadi di sini mau tanya Pak, jadi plagiasi dan similaritas itu seperti apa? Hubungannya ada di mana Pak? Wah, baik. Memang hal ini itu kalau gimana ya, beda-beda tipis. Atau bisa dikatakan kalau pertanyaannya tentang similaritas dan plagiasi itu seperti mata koin. Itu sisi mata koin. Dia berbeda tapi tidak bisa dilepas pisahkan. Ya, Jadi ada tata urutannya dia semakin satu paket gitu. iya. Karena kalau berbicara soal plagiasi itu berarti berbicara mengenai kesamaan atau similaritas yang sudah melewati ambang batas itu dikatakan plagiasi. Tapi gini juga, belum tentu nantinya ketika berbicara soal plagiasi itu bisa dikatakan itu sama, similarity. Tapi kalau berbicara similarity belum tentu itu plagiasi. Jadi dia maknanya di situ. Ya seperti itulah. Ya, menarik sekali karena dia berbicara mengenai ambang batas. Saya pengen tarik dari yang dia ngomong ambang batas kira-kira untuk similarity. Tadi Bapak bilang bahwa similarity dulu terlebih dahulu, baru nanti akan ada tindakan plagiasi kalau misalnya dia tidak mencukupi ambang batas itu. Ya. Kira-kira ambang batas itu berapa persen yang dari Fakultas Hukum itu capai Pak? Standarnya Iya. lah Pak. Standar kesamaan atau similarity Iya. itu Iya, bisa Pak. dikatakan sampai bisa itu dikatakan plagiasi. Itu Fakultas Hukum memberikan standar 30%. Oke, 30% ini nih. Waktu kebetulan saya juga kan saat ini sudah melewati tahap itu kan. Iya. Jadi 30% itu sebelumnya itu 25%, benar nggak Pak? Iya. Sebelumnya itu 25%. Itu kira-kira apa yang menyebabkan sampai dia menambah lagi untuk 5% itu kira-kira apa? Iya, jadi begini, itu sudah dilakukan evaluasi sebelumnya. Dan seperti yang dia tahu, ya, kalau dulu itu similaritas atau plagiasi ini itu pengecekannya itu dilakukan oleh pegawai. Oh, dulu lebih Dari pegawai, pegawai. Pak. Iya, dulu itu dari pegawai. Nah, setelah dilakukan evaluasi, bagaimana sih persentase untuk 25%? Apakah itu terlalu susah untuk mahasiswa? Bagaimana sih mekanismenya? Apakah itu pegawai? Dan akhirnya dari evaluasi itu dipindahkan tanggung jawabnya, dibagi ke masing-masing bagian. Iya. Jadi untuk di Fakultas Hukum sendiri, untuk tim plagiasi atau tim similarity ini dibagi ke masing-masing bagian. Dan ada 4 bagian. Ada HTN, ada pidana, ada perdata, ada internasional. Dan masing-masing bagian ini
dikasih untuk tanggung jawabnya untuk 2 orang dosen. 2 orang dosen dalam satu bagian, jadi ada Ya. 4 bagian. Ya. Oke, berarti ada kesulitan nggak sih Pak untuk pengecekan itu dalam 4 bagian itu masing-masing bagian? Oh, sejauh ini kalau bicara kesulitan untuk pengecekan itu dari human atau manusianya itu tidak ada. Yang tidak. seringkali menjadi masalah itu bagaimana alat di situ atau mesin ataupun dikatakan sinyal. Bagaimana alat itu sinyal mesin gimana? Tapi gini, yang menjadi penghalang itu di situ. Kita bermasalah soal jaringan. Karena pada saat melakukan pengecekan di situ membutuhkan kuota yang sangat besar. Seperti yang saudara tahu, misalnya Brian yang sudah pernah melewati fase ini, ketika memasukkan sebuah naskah yang ingin diuji similaritasnya atau diuji plagiasinya, Iya Pak. itu mengambil semua sumber yang ada di internet, dari web, dari jurnal, semua sumber yang ada di situ. Wih, reach-nya besar sekali, Ya, Pak. jadi itu makan kuota. Nah, kalau tadi Bapak bilang kalau misalnya dia pengecekan 30% saat ini nih. Ya. Apalagi Bapak bilang banyak sekali itu mahasiswa yang Bapak tangani nih. Kira-kira berapa mahasiswa yang kira-kira Bapak tangani dalam satu hari itu kira-kira? Satu hari itu sejujurnya, nah ini dibagi lagi. Untuk periksa satu naskah, itu kan tidak asal memasukkan, tetapi dibutuhkan ketelitian dari pemeriksa. Karena apa? Bicara soal similarity ini, tidak serta-merta apa yang diambil dari mesin langsung dikasih hasilnya kepada mahasiswa. Enggak, harus Iya. dilihat dulu. Karena gini, ada 4 poin penting dari similaritas yang harus dapat dikesampingkan. 4 poin itu, yang pertama itu ada berbicara mengenai quotes. Quotes itu kalau misalnya orang hukum, misalnya undang-undang itu tidak bisa dimasuk dalam kategori itu kesamaan atau itu plagiat. Wah, tidak bisa. Iya. Ya, karena undang-undang tidak bisa dirubah. Iya, Pak. Ya benar toh. Yang kedua itu berbicara mengenai sitasi atau kutipan. Kutipan ini, nah di situ perbedaan antara similarity dengan plagiat. Kalau misalnya bicara plagiat, itu berarti mengambil sebagian atau seluruhnya hasil karya orang lain dengan maksud untuk diri sendiri kan, tanpa mengakui atau tanpa mencantumkan sumber dari mana didapat kutipan tersebut. Ambil mentah-mentah lagi. Iya, bisa bahasa sederhana ambilnya mentah-mentah secara gitu. Nah, kalau misalnya bicara mengenai kutipan yang tadi maksud atau sitasi, dia tidak termasuk dalam similarity. Kenapa? Karena dia sudah mencantumkan sumber dari mana sih dia dapat itu. Iya. Seperti itu. Footnote itu ya, Pak? Iya, footnote. Nah, itu baru 2. Yang ketiga itu berbicara mengenai fakta. Fakta misalnya Kota Ambon. Lokasi penelitiannya di Kota Ambon. Misalnya kalau hari ini kamu berada di Cafe Basnop gitu, itu kan tidak bisa dirubah sesuatu fakta gitu. Kalau sesuatu menjadi fakta itu tidak bisa dikatakan similarity. Yang keempat itu pertanyaan. Daftar pertanyaan itu misalnya ada ambil mau survei mengenai apa, daftar itu kan paten. Tidak bisa dikatakan itu similarity. Jadi tugasnya kita waktu buka dikasih exclude atau dikasih pengecualian, Iya. menghapus agar tidak sama atau Iya. dikatakan similarity, dan itu persentase itu bisa turun karena kebanyakan kalau mesin ada yang masih terhitung ketika kutip undang-undang, ketika kutip pasal itu seringkali itu terbaca masuk dalam similarity dan itu kebanyakan besar. Apalagi metode, misalnya metode yang digugakan itu misalnya Yuridis normatif. iya, ada yuridis normatif misalnya, Iya. yang diambil semuanya dari undang-undang, Iya. pengkajian undang-undang. Itu pasti dikatakan itu dapat dikatakan pasti tinggi itu tingkat similar. Makanya dibutuhkan tim ini untuk mengurangi melihat. Oke, Pak. Seperti itu. Kalau selain itu, dalam aplikasi yang Bapak pakai untuk mengecek plagiasi atau similaritas ini, kira-kira menurut Bapak sendiri nih, sebagai salah satu anggota dari timnya, menurut Bapak itu kekurangannya itu ada di mana? Sampai kira-kira bisa sampai, menurut Bapak tuh sampai kayak bisa bikin Bapak itu repot kerjain Ya, plagiasi ini. Baik, begini, pada prinsipnya kalau berbicara mengenai mesin ada itu untuk membantu manusia. Iya, benar, Pak. Nah, otomatis kalau ditanya aplikasi apa sih yang digunakan Fakultas Hukum untuk mengecek similarity itu, Fakultas Hukum menggunakan identik. Untuk aplikasi terbaru. Iya. Jadi sebenarnya gini, ada beberapa aplikasi yang bisa dipergunakan, tapi Fakultas Hukum
pakai aplikasi itu iTintik. Oke, menarik sekali ya. Berarti alasannya buat pakai aplikasi terbaru itu apa Pak kira-kira alasannya? Rasanya untuk mempermudah, mempercepat. Jadi dia berbeda dengan aplikasi Yang sebelumnya. lama, Pak. Sebenarnya yang lama sama yang baru tuh masih pakai iTintik. Tapi kalau ditanya kalau menurut pendapat Beta, Ya. kira-kira aplikasi apa yang bagus kalau menurut Beta pribadi? Baiknya Turnitin. Turnitin itu. Turnitin. Oke. Iya. Berarti ini Ya. kayaknya bisa buat saran nih buat fakultas hukum. Iya. Buat ganti aplikasinya kira-kira Karena- mana yang lebih cocok. Iya, karena begini pengalaman Beta banyak kecurangan Oke. yang melalui aplikasi iTintik itu kurang dapat dideteksi. Harus membutuhkan kerja ekstra dari kita sebagai pemeriksa itu baru apa untuk melihat kecurangan itu. Nah, ini Tapi kalau menggunakan aplikasi yang tadi Turnitin itu, wah, pasti bagus. Iya, ini menarik sekali karena kenapa? Karena kalau misalnya kita kutipnya itu dia tidak sampai dengan berapa persen yang tadi Bapak bilang bahwa 30% itu berarti memang dia itu tidak akan lolos buat persyaratan-persyaratan. Misalnya tadi Bapak bilang bahwa ada nanti kalau mahasiswa yang mau ikut itu tuh ada dua hal, misalnya ada dari proposal, skripsi, jurnal lagi nggak Pak kira-kira? Kalau jurnal sejauh ini yang diperuntukkan untuk skripsi sama proposal dulu. Kalau jurnal mungkin nanti ada kebijakan dari Oke, mungkin lagi kebijakan. Tapi kalau misalnya misalnya untuk dua itu, kalau misalnya mahasiswa terdapat kecurangan, kira-kira dampak buruknya buat mahasiswa itu apa tuh kira-kira Pak? Wah, kalau berbicara soal dampak buruk itu bukan berarti hanya buat mahasiswa. Iya, berarti. Dampak buruk dari plagiasi itu bisa kena di perguruan tingginya, Buat dosen juga bisa kena di fakultasnya, bisa kena di kalau dosen itu mungkin menyangkut nama saja. Untuk Mungkin dosen karena pembimbing. pembimbingnya misalnya Iya. ya kan, mungkin nama yang membimbing nanti ada moral di situ kan, bahwa wah ini kita bimbing kok kayak gini gitu. Tanggung jawab moral saja, tapi terutama yang mengenai dampak ini tuh pasti perguruan tinggi sama fakultas. Oke, nah ini saya mau tanya lagi nih Pak. Kira-kira kalau misalnya indeks similarity itu mahasiswa itu tinggi, apakah mahasiswa itu telah melakukan atau dinyatakan itu sesuatu yang sudah diplagiasi atau tidak Pak? Kira-kira menurut Bapak gimana? Iya, tadi sudah sempat disinggung sedikit. Kalau berbicara mengenai similarity itu belum tentu plagiasi. Oke, belum tentu Ketika plagiasi. nilai atau angka atau persentase tinggi dari similarity itu harus dicek dulu. Apalagi mahasiswa fakultas hukum, pasti yang terbaca itu quotes atau undang-undang yang tidak bisa dirubah. Jadi harus nanti dilihat dulu. Tapi ketika sudah di-exclude misalnya dan masih tetap tinggi, otomatis itu akan ditolak karena itu bisa dikatakan plagiasi. Oke, begini Minda, berarti kalau misalnya untuk seluruh mahasiswa di Fakultas Hukum ini harus kita mengubah konsepnya mereka, mindset mereka bahwa sebenarnya plagiasi dan similarity itu berbeda. Dia sama, cuman terlebih dahulu kita cek dulu similarity, baru kalau misalnya dia tidak mencapai 30%, baru dia nyatakan plagiasi, seperti itu Pak. Di atas. Oh, di atas 30%, baru nyatakan plagiasi. Kesamaannya di atas 30% itu baru bisa dikatakan itu plagiasi. Nah, bicara mengenai 30% nih Pak, ini kalau bicara mengenai untuk mencapai setidaknya 30% atau bahkan di bawah 30% itu Pak, itu kan sedikit susah ya Pak. Nah, saya mau tanya nih Pak, kira-kira ada tips nggak untuk mahasiswa-mahasiswa yang sekarang mungkin lagi proposal atau bahkan sedang skripsi atau bahkan kayak saya yang nanti mau naik proposal Pak, itu aduh, untuk menurunkan saya punya persenan itu Pak. Kira-kira tipsnya bagaimana? Tips untuk menurunkan angka similarity. Iya Pak. Sebenarnya begini, itu kembali awal ke konsep awal. Jangan lupa bahwa pengalaman beta bicara dari pengalaman beta, ketika menulis satu skripsi atau jurnal nantinya, yang diperhatikan itu bagaimana mau jurnal itu bagus, jurnal itu memiliki kata-kata yang kutipan dari luar negeri dan lain-lain, itu yang membuat similar itu sama angkanya tinggi karena pasti kutip dari tempat lain. Tapi jangan lupa tujuan itu adalah ketika membuat skripsi, ketika membuat jurnal itu dapat bermanfaat. Ketika bermanfaat itu pastinya yang baca bukan semua orang hukum. Yang baca ini pasti masyarakat, orang mungkin yang belum kenal hukum atau orang-orang. Jadi bahasanya dikasih sederhana saja. Iya. Dan tadi mungkin bahasanya sederhana. Ketika bahasanya sederhana dengan bahasa sendiri, pastinya itu originalnya. Berasal dari dia sendiri gitu ya. Iya, berasal dari ide sendiri, konsep-konsep sendiri. Itu yang bikin bahwa itu pure, itu bisa dikatakan
hasil karya dia Iya, hasil sendiri. karya sendiri. Iya, benar sekali, karena ini skripsi ataupun proposal ya nanti kita menjadi persyaratan di fakultas ya Pak ya. Setelah kita keluar nanti dia itu menjadi dia menjadi sejarah kita nih, satu tulisan kita untuk di akhir ketika kita selesai kuliah. Kalau misalnya kita S1 berarti ya itu jadi sejarahnya kita, itu hasil pelurnya kita gitu sendiri nih Pak. Jadi kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, tapi sebelum itu kita kayaknya santap dulu nih. Oke. Ya Pak. Pertanyaan Minum dulu, susah Pak. terlalu. Minum. Jadi kita Ya, minum benar dulu. sekali. Pertanyaan agak banyak Boleh, nanti nih. Oke. Boleh, Kita boleh, minum dulu boleh. ya. Boleh. Ketika berbicara mengenai tips apa sih yang bisa menurunkan angka similarity? Yang pertama itu kan ada dikenal parafrase. Bagaimana ya pasti kalau misalnya mahasiswa semester atas sudah terbiasa tuh ikut kuliah metode penelitian. Iya dong Pak. Pasti sudah, iya kan? Pasti sudah dibilang coba berikan contoh gambaran-gambaran bagaimana sih proposal yang ingin disampaikan. Kan dilatih di situ, dilatih untuk parafrase. Parafrase itu apa sendiri? Menggunakan membaca kemudian menyalin atau kembali memberikan dengan gambaran yang kita dapat sendiri seperti itu. Yang berikutnya itu jangan terlalu mau bahasanya kutip banyak sampai susah. Harus ingat bahwa yang terpenting itu ketika jurnal yang kita berikan atau skripsi ataupun skripsi yang ingin kita berikan itu tujuannya ada untuk masyarakat, dan masyarakat itu bisa menerima, bisa memahami apa yang kita tulis, dan bahasanya itu tidak perlu susah-susah, yang penting dimengerti dan dia bermanfaat bagi masyarakat. Harus accessible untuk semua orang ya, Ya, Pak. harus bisa diakses oleh semua orang gitu. Jangan cuma bahasanya tinggi buat mahasiswa hukum yang ngerti, tapi orang-orang yang luar nggak ngerti, percuma juga. Iya, ini juga tugas dari pembimbing juga nih untuk melihat hal itu tuh. Jadi kalau misalnya pembimbing melihat hal itu, tapi kalau misalnya mahasiswa yang kutipnya banyak, tapi dia di atas 30% juga sulit sih buat mahasiswa. Apalagi saat ini mereka juga pembimbing. Rata-rata pembimbing juga pengen untuk mahasiswa itu cepat. Tapi sayangnya kita juga lihat sekali bahwa mahasiswa itu ternyata mereka tidak mencukupi 30% yang tadi tuh Indah. Nah, Pak, kira-kira nih menurut Bapak, praktik-praktik yang terjadi di kalangan mahasiswa untuk melakukan plagiasi itu seperti apa Pak kira-kira? Iya, Pak. Metode-metode Oh, apa iya. yang dipakai nih, Pak? Ini tips-tips atau kecurangan ini Iya, yang Pak. biasa mahasiswa bikin. Wah, ini kacau ini. Sampai bisa ganti aplikasi nih, Pak. Ini bagaimana ini? Gini, kecurangan yang sering ditemui, secara pribadi. Kebetulan ini belum pernah ada ketemu dengan teman-teman yang lain. Kita mungkin ambil dari pribadi kita dulu. Dari hukum tata negara. Iya, Iya. yang biasa masuk di HTN itu yang diperiksa oleh kita. Kecurangan yang paling sering itu hidden text. Hidden text. Iya, teks yang disembunyikan. Misalnya nanti tanda titik, tanda koma itu nantinya dikasih white agar mengelabui mesin. Iya kan? Iya. Yang berikutnya itu ada perubahan format. Pergantian-pergantian tuh, misalnya tuh huruf O diganti sama 0. Iya. Gitu. Iya. Itu paling sering sekali, dan yang paling parahnya ada yang karena mungkin buru-buru atau gimana kecurangannya tuh sampai sudah paling fatal itu mengganti naskah mana sih yang harus diujiankan, naskah mana yang dimasukkan dalam similarity. Oh, Ada jadi- perbedaan. Ada perbedaan dalam bentuk format. Jadi naskah yang sengaja dimasukkan ke dalam similarity itu naskah yang belum masih kacau, formatnya hancur. Otomatis mesin tidak bisa membaca dengan baik seperti itu. Dan itu untuk saya pribadi itu teguran langsung. Karena kebetulan kalau saudara lihat misalnya Brian yang sudah pernah lulus plagiasi ini, itu kan dikirimkan hasilnya juga kepada pembimbing. Oh iya benar. Ada Ya. 2 email untuk pembimbing 2 sama pembimbing 1. Ya, Iya. jadi otomatis ketika dikirim ke pembimbing itu kita langsung konsultasikan. Wah ibu, ini terdapat ini loh. Ini ada kecurangan yang dipakai. Langsung yang bersangkutan dipanggil. Dan karena kebetulan waktu itu masih tahap proposal. Tahap proposal ini kan masih dapat berubah, masih dapat mungkin ada masukan nanti di dalam sidang proposal, ya kan? Iya. Nah itu masih dapat bisa dikatakan masih bisa diterima dengan catatan bahwa ketika berbicara mengenai skripsi tidak bisa begitu lagi. Kenapa? Nantinya skripsi yang dibuat oleh adik-adik mahasiswa ini kan nanti dimuat dalam jurnal, ya kan? Iya. Dan pastinya itu akan
Ya seperti itu. Berarti Dampak juga. kalau untuk di skripsi itu kan dia final nih Pak. Nah, kalau misalnya nih mahasiswa yang dia masuk ketika plagiasi, ketika similarity itu, tapi ketika dia di bawah 30% otomatis kan dia lulus nih Pak. Kira-kira kalau misalnya dia hancur, ketika dia masukkan pasti ada untuk buru-buru, berarti dia masuknya ya pasti ada beberapa yang hancur. Dia punya kiri-kiri margin kiri kanan atas semua itu masih hancur, tapi ketika dia mau naik ujian, berarti dia wajib untuk pakai yang dia sudah masuk untuk plagiasi, untuk similarity itu Pak. Ya, sayangnya menurut beta sih ini ada kelemahan. Kenapa? Kan nantinya proposal atau skripsi yang mau diberikan untuk ujian itu kan di-print sendiri oleh mahasiswa. Di-print sendiri, otomatis ada punya ada celah di situ. Bahwa ketika print sendiri mereka pasti print yang sudah mereka buat sendiri misalnya di situ. Tapi kalau misalnya hasilnya langsung di print dari hasil similaritas, tidak dapat dirubah. Tidak dapat dirubah. Berarti risiko juga buat mahasiswa itu. Kalau misalnya sudah masukkan itu, berarti ujiannya juga harus itu tuh, gitu Pak? Iya, memang ada risiko untuk itu. Iya. Tetapi dalam faktanya biasanya itu mahasiswa print sendiri. Mahasiswa print sendiri. Print sendiri hasilnya. Itu kecurangan, dibilangnya kecurangan. Belum pasti curang, belum Pasti tahu curang. ini ada yang jujur atau ada yang tidak jujur. Tapi celah di situ, Karena apa? Similarity ini hanya sebagai sebagai prasyarat. Ketika sudah ditunjukkan, ini loh sudah mencapai target atau di bawah persentase yang seharusnya, di bawah 30% ini. Nah, otomatis sebatas prasyarat saja, hasil itu tidak dipakai. Iya. Yang dipakai itu nanti mahasiswanya print sendiri, jilid sendiri, kan bisa saja kita tim plagiasi tidak tahu nih dia pakai naskah yang mana, dia pakai yang mana, itu ada celah di situ. Nanti ada kelonggaran. Ada Sebenarnya celah itu- di situ. Sebenarnya itu juga buat mahasiswa di luar sana ini juga bisa menjadi judul skripsi sebenarnya Pak. Karena ya benar nggak Pak? Benar. Ini juga bisa menjadi judul skripsi. Indah juga kalau mau untuk ujian juga siapa tahu buat ambil plagiasi juga boleh sebenarnya. Bisa. Oke. Nah Pak, saya mau tanya lagi nih. Kalau menurut Bapak, apakah tindakan plagiasi yang harus dianggap serius oleh mahasiswa Fakultas Hukum, apakah memang dia harus dianggap serius atau tidak Pak? Ya Pak, soalnya tadi juga Bapak Iya. bilang bahwa ketika dapat, Bapaknya itu langsung konsul ke dosen Iya. pembimbing. Tidak ada kayak warning gitu Pak. Iya, dia ada Jadi kelonggaran. semuanya tuh kayak bilang aja kayak cuman buang suara Pak. Jadi bagaimana? Istilah orang nganggur ya? Iya. Oke. Jadi bagaimana ya ketika dibilang plagiasi? Plagiasi ini seringkali itu hanya dilihat sebagai pelanggaran. Tapi kalau menurut beta pribadi, plagiasi itu sudah tingkatannya tuh kejahatan. Jadi Iya. bukan lagi sebagai pelanggaran, tapi itu bisa dikatakan kejahatan. gitu. Kejahatan. Ya, Sanksinya karena misalnya Brian nih udah sarjana hukum, kan itu kan ada dikenal ada hak cipta. Oh, Iya iya. Pak. Ketika mengambil karya tulis orang lain, itu kan dikenakan pasal dan itu kalau tidak salah ancamannya menurut undang-undang hak cipta itu kan 4 tahun. Itu ada pidananya, unsur pidana. Mungkin kalau misalnya dikatakan pelanggaran, sanksinya dapat berupa sanksi administratif. Memang sudah ada. Nah, gini, sebenarnya pedoman untuk plagiasi ini itu sudah ada dalam peraturan. Ada dalam peraturan menteri. Kalau tidak salah itu peraturan menteri nomor 17 tahun 2010 tentang pedoman dan pedoman mengenai plagiasi. Nanti ya, ada bisa lihat atau Brian yang misalnya Indah yang nanti mau ini bisa belajar di situ bisa dilihat Iya. di situ. Kalau sanksinya kenapa dibilang tadi pertanyaan apa itu berat? Misalnya sanksi, apa sih sanksi yang bisa dikatakan di situ? Dampaknya ke universitas, dampaknya ke fakultas. Karena untuk plagiasi ini sebenarnya kewenangan itu diberikan kepada pimpinan perguruan tinggi. Dan sepertinya beta belum tahu di Universitas Patimura ini sudah ada belum tim plagiasi secara umum. Yang selama ini yang ada yang beta baru ketahui fakultas di Universitas Patimura Dua itu ya? baru dua. Oh, dua. Oke. Baru dua yang pakai ini. Similarity. Yang pertama Ya. Fakultas Hukum, yang kedua kedokteran. Dari sekian banyak fakultas di Universitas Patimura. Ya, Cuma dua. cuma dua. Cuma dua.
Tapi ini juga menarik sekali karena di mahasiswa Fakultas Hukum itu dia sudah menggunakan tindakan dari similarity itu sesuatu yang sangat berharga karena Fakultas Hukum sekarang sudah menjadi fakultas yang berakreditasi unggul. Yes, Iya. benar sekali. Itu reputasi dari fakultas Iya, benar bagaimana sekali. itu kalau misalnya ternyata mahasiswa yang lulus ternyata telah melakukan kecurangan itu Pak, reputasi fakultas bagaimana itu Pak? Fakultas Hukum, pimpinan di Fakultas Hukum sendiri sebenarnya melihat hal ini sangat penting. Iya. Oleh karenanya Fakultas Hukum menjadi fakultas yang pertama. Ini dianggap sangat serius oleh pimpinan Fakultas Hukum, pada khususnya. Beliau mau untuk standar lulusan Fakultas Hukum itu berkualitas, mutunya terjamin. Dan yang kedua itu mungkin karena akreditasi kita sudah unggul, di situ ada jaga reputasi. Ya, pertahankan. Masa fakultas dengan akreditasi unggul, mahasiswa yang lulus itu skripsinya belum diuji similarity itu, kan tidak mungkin seperti itu. Ya, ini menarik bahwa kalau misalnya dari Fakultas Hukum yang dia punya reputasinya itu sudah tinggi dan akreditasinya sudah tinggi, ya kita harus menggunakan yang tadi kita bilang bahwa untuk mahasiswa di bagian akhir atau semester 8 itu dia harus cek dulu nih, dia punya tindakan dari similarity. Kalau misalnya di 30% ya berarti tadi bilang ada dari tindakan plagiasi itu sendiri. Iya nih Pak, jadi itu juga sedikit mengundang pertanyaan yang baru, yaitu dari menurut Bapak sendiri nih Pak, itu kan pasti waktu terima hasil proposal itu Pak pasti cek banyak proposal Pak, itu pasti susah kan Pak? Pasti itu pasti. Sulit. Pusing dalam satu hari. Dalam satu hari pusing. Apalagi bagi waktu menjadi seorang ayah itu kira-kira gimana kayak tadi itu. Dan begini, kayak tadi seperti dijelaskan bahwa itu membutuhkan jaringan internet yang stabil. Seringkali itu pemeriksaan itu dilakukan malam hari. Iya, dan satu naskah itu biasanya tuh memakan waktu ya paling cepat itu satu naskah 1 jam paling cepat. Paling cepat. Tapi kalau misalnya ada indikasi kecurangan, kita periksa lagi, itu satu naskah bisa sampai 2 jam. Dalam kerjanya malam Pak, nggak capek? Kerjanya malam. Ya sekalian jaga anak lah. Kesibukannya juga banyak. Tadi yang saya bilang menjadi seorang ayah juga menjadi seorang dosen. Nah Pak, saya punya mengandung pertanyaan baru nih Pak. Alasan buat mahasiswa kenapa sampai mereka melakukan kecurangan itu, tindakan plagiasi? Iya Pak, Itu sampai alasannya niat apa? itu Pak, Ya. sampai ada hiding text itu semua. Menurut Bapak kenapa? Mungkin karena habit, kebiasaan atau yang saya lihat sendiri gini, anak-anak sekarang ini tidak Mengejar sabar. deadline. Salah satunya mengejar deadline Pak. Iya, mengejar deadline itu artinya tidak sabar. Jadi segala sesuatu itu seakan-akan buru-buru. Padahal proses itu sangat penting. Tapi bicara dari Pengalaman. Kayaknya dia agak gimana ya, soalnya perjalanan buat pengalaman itu sebenarnya dia agak panjang sih dari proposal. Tapi ya saya polisi bahwa yang kemarin-kemarin itu tidak terdapat kecurangan. Soalnya kemarin saya terakhir 26%, di bawah 30%. Asik. Ya. Kalau beda 26 ada pernah pengalaman saya dapat itu Sampai paling rendah itu ada 7%. 7%. Wow. Sebentar Pak. Yang paling rendah Menarik, 7%. Sebentar Pak. Kalau misalnya dapat standar yang hasilnya bisa sampai serendah itu Pak, sampai 7% nih Pak. Sedangkan standarnya 30%. Bapak waktu bertugas nih, waktu lihat hasilnya, dalam Pak punya hati tuh rasanya tuh kayak, wah mahasiswa ini hebat, ataukah ada yang nggak beres ini? Ya. Jadi bagaimana? Kalau saya sendiri langsung itu asas praduga bersalah. Dicek dulu nih Pasti masing-masing. kan pada umumnya itu kan asas praduga tak bersalah. Tapi ketika ada di bawah itu 7% asas praduga bersalah, itu pasti dicek itu ulang-ulang. Ini pasti kecurangan ini. Karena tidak mungkin kalau misalnya di tingkatan proposal masih iya, tapi ketika bicara tahapan skripsi itu sudah tidak mungkin 7%. Susah sekali mendapat angka itu. Iya. Jadi pasti dicari bahwa itu ini benar enggak atau ada kecurangan apa yang dipakai. Seperti itu. Ya. Dapat kecurangannya nggak Pak? Ada dapat. Tapi rahasia. Saya bilang bahwa tadi Pak bilang kalau misal di skripsi itu dia agak sulit, soalnya di skripsi dia sampai bab 4 enggak. Jadi iya dia sampai bab 4. Benar nggak Pak? Ya. Dari bab 4. Iya. Jadi ada bab 2, bab 3 itu yang bahas dari bab 1, dia punya latar belakang permasalahannya.
Jadi kalau misalnya rumusan masalahnya sudah dibahas, itu juga cukup sulit buat mahasiswa itu sebenarnya dia mengutip nih. Kalau misalnya dia sudah mengutip, berarti semua penjelasan keluarnya itu harus dari dia. Jadi setelah dia ngutip, gitu Indah sebenarnya. Rumit banget, kayak perjalanan hidup. Wah, hancur. Hancur. Pusing ini nanti. Jadi Pak, mau tanya nih Pak, tadi Pak bilang kalau misalnya terjadi sesuatu, emailnya kekirim ke dosen Iya. pembimbing dan juga ke mahasiswanya. Iya, Nah, 3 email. Iya, itu langsung Pak nanti pergi konsultasi dengan dosennya secara langsung. Ya, itu inisiatif pribadi. Inisiatif Inisiatif pribadi. Inisiatif Berarti pribadi. tidak ada di aturan atau gimana Pak? Itu belum ada, dan taraf itu masih sampai di taraf proposal. Jadi itu yang kita pikir. Begini, kalau sampai judul skripsi misalnya itu kan sudah lewat sidang kode etik ya. Sidang judul Sidang skripsi. judul, iya Iya. benar. Itu kan sudah ada upaya-upaya preventif tuh untuk tidak ada plagiasi karena judulnya tidak boleh sama. Iya, mungkin iya. Itu kan upaya awal. Tetapi ketika sampai di proposal ada kekurangan misalnya format-format itu ya, ini biasa beta pribadi langsung sampaikan kepada pembimbing yang bersangkutan, dan itu langsung konfrontir, langsung dipertemukan secara langsung, dan ternyata benar itu tidak tahu disengaja atau tidak disengaja, tapi sudah dapat satu keputusan bahwa ketika nanti tarafnya sampai ke skripsi tidak terjadi hal seperti itu lagi. Jadi selama ini kalau misalnya terdapat adanya indikasi kecurangan, Iya. Pak Roni bakal langsung Itu dari inisiatifnya beliau. inisiatif pribadinya Iya, beliau. Pak Sugeng pembimbing. Tapi menurut Bapak nih, sebaiknya itu dari tim plagiasi itu sewajibnya melakukan apa kalau misalnya ada indikasi kecurangan? Menurut beta, ketika terdapat indikasi kecurangan, ya pastinya dilaporkan, karena hal ini sangat merugikan untuk kampus, merugikan untuk plagiator itu sendiri, merugikan ke kita sebagai tim juga. Nanti dianggap kerja apa sih tim? Misalnya kalau misalnya meloloskan seperti itu, ya dampak itu untuk semua. Mau nggak akreditasi Fakultas Hukum turun? Nggak mau. Dari unggul tiba-tiba turun nih, hanya karena perbuatan beberapa orang. Itu kan berpengaruh. Berpengaruh karena susah payah gitu buat Reputasinya siapa itu. kita dipertaruhkan gitu. Iya. Itu. Nah, Ida saya mau tanya nih buat Pak. Kira-kira kalau misalnya yang tadi Bapak bilang, berarti untuk dosen pembimbing, baik itu pembimbing 1 dan pembimbing 2 juga harus tahu dari kecurangan yang sudah terjadi. Kira-kira dari Bapak punya pengalaman yang Bapak sudah melaporkan secara inisiatif Bapak kepada para pembimbing. Itu respon dari pembimbing kira-kira gimana Pak? Tindakan dari pembimbing. Kita pengen tahu Tindakan nih. dari pembimbing. Pembimbing itu kebetulan pembimbing ini sangat memperhatikan hal ini. Tindakannya itu cukup keras, diberikan sanksi. Sanksinya berupa? Sanksinya itu dipastikan bahwa skripsi itu tidak akan terjadi hal seperti itu lagi. Dan itu langsung diberikan teguran, langsung diklarifikasi di situ. Dia sendiri yang ngaku di situ ke pembimbingnya bahwa ya ibu itu sengaja, dan kita minta maaf tidak bikin itu lagi, ini bikin nama ibu buruk, Iya. bikin beta juga tidak enak dengan pemeriksa seperti itu. Berarti setelah nanti dapat kecurangan, ketika dilaporkan kepada pembimbing juga memang harus kontrol lagi tuh, harus cek lagi dari satu persatu supaya yang tadi dia ternyata dapat sudah dinyatakan plagiasi itu sudah tidak terjadi lagi tuh buat dia, karena kita berbicara mengenai skripsi itu betapa paling sulit Indah. Padahal tadi Pak bilang kalau misalnya mau cek itu di skripsi paling terakhir, dan kalau misalnya kerja skripsi itu bisa bilang sampai 1 bulan sebenarnya. Setiap malam mungkin Pak buka terus, cek terus ya? Iya. Selama 1 bulan. Sebenarnya gini, ini menyangkut waktu. Waktu yang diberikan untuk satu naskah itu kan 5 hari. Iya. 1 naskah 5 hari. Iya, Baik 5 hari itu kerja. proposal atau skripsi. iya, diberikan waktu 5 hari. 5 hari Waktu kerja Pak? Iya. Itu sudah mempertimbangkan banyak hal sampai dikasih waktu 5 hari. Seperti itu. Oke, saya punya satu pertanyaan terakhir nih, Pak. Kira-kira gimana Pak? Sulit gak ketika Bapak berada di posisi saat ini? Apalagi Bapak menangani permasalahan ini. Gimana Pak? Menurut Bapak sulit atau tidak? Kalau dikatakan sulit, tidak terlalu ya. Tidak terlalu. Berarti Tidak ada. terlalu. Berarti ada Tapi terlalunya. Ada sulitnya. Ada terlalunya. Sulitnya itu di kuota. Sulitnya di kota. Ya. Ini bisa jadi masukan juga nih buat Jadi masukan. dari fakultas juga nih buat Ya. para dosen. Apalagi kalau misalnya di dosen masing-masing ada 4 tuh, ada hukum pidana, internasional, perdata dan juga HTN, dan itu mereka dua dalam satu
dari masing-masing hukum tersebut. Kalau misalnya di situ berarti ya dari fakultas juga harus memberikan kepada mereka sendiri sebenarnya, Indah. Jadi satu tim 2 orang, Pak. Satu tim 2 orang. Orang yang Satu selanjutnya- bagian 2 orang. Satu Oh bagian iya, 2 orang. satu bagian 2 orang, Pak. Dan ini ada masukan lagi satu. Ketika berbicara mengenai mekanisme untuk mengecek plagiasi ini, menurut beta sebaiknya itu dipakai sistem double blind Double blind. Itu kira-kira Iya. gimana, Pak? Gimana, Pak? supaya apa ya? Supaya lebih profesional. Ketika mungkin tulisan dari Brian masuk, beta tidak tahu ini dari Brian atau dari mana. Oh, Jadi iya. beta memeriksa itu sama perlakuannya pada semua. Iya, Jangan benar-benar, sampai benar. nanti Ada mungkin orang kenal yang nih, kenal. wah Supamena, nanti Iya. dikasih ringan, wah ini dari Brian. Jadi mekanisme itu mirip-mirip jurnal, mirip-mirip jurnal. Ketika jurnal mau dikasih ke reviewer, biasanya itu reviewer tidak tahu ini review punyanya siapa. Jadi pakai sistem double blind. Dan karena apa, pengalaman saya tuh, saya sampai di telepon, ada malam juga. Ditelepon dari? mahasiswa. Dari mahasiswa. Mungkin yang belum diperiksa. Wow, ini menurut Bapak kira-kira nih, itu sesuatu yang menurut Bapak apakah dia buruk atau tidak hubungi dosen di atas, kira-kira menurut Bapak seharusnya itu menghubungi dosen itu di atas jam berapa? Paling tinggi jam berapa kira-kira? Kalau menurut saya itu jam 10 malam. Jam itu 10. maksimal. 10 malam. Jam 10 malam. 10 malam itu paling maksimal. Maksimal jam 10 malam. Lalu yang Bapak saat ini sudah menangani permasalahan tersebut, ada yang sampai telepon Bapak kira-kira itu jam berapa, Pak? Nah, telepon masih dalam taraf wajar. Oh, masih dalam WA taraf masih wajar. dalam taraf wajar. Cuma ini kesabaran. Mau buru-buru buat Mau buru-buru. ya. Misalnya nih baru kasih masuk hari ini, tiba-tiba mau hasilnya tuh 2 hari Iya. lagi. Ada nih yang menjadi problem itu mahasiswa pikir waktu libur itu kita tetap bekerja, misalnya hari Sabtu, hari Minggu. Iya. Ini berarti Itu kan ada kita- kesalahan konsep nih sebenarnya. Iya, Miss. Pemahamannya Iya. tidak sama di situ. Jadi 5 hari kerja tuh dalam arti mana, Pak? Berarti hari Sabtu, hari 5 Minggu hari ya? kerja itu Iya. hari kerja. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Iya. Jumat. Berarti karena konsep dari mahasiswa itu sendiri, mereka pikir karena dengan saking buru-buru berarti hari Sabtu sama hari Minggu itu sudah terhitung. Iya. Tapi semestinya itu tidak, Indah. Tidak dihitung itu. Sebenarnya tidak terhitung. Ini juga menjadi satu masukan juga buat para mahasiswa sebenarnya nih. Iya. Ya, podcast ini ada juga untuk Yes, kasih awareness masukan. ke mereka. Yes, benar banget. Ya. Seperti itu, seperti itu. Iya. Masih ada pertanyaan lagi? Oh, Ada Pak, masih, Pak. satu terakhir Pak. Ya. Jadi Pak, sebelum kita tutup podcast episode pertama ini, mau tanya Pak, harapan Bapak, harapan dari Bapak, juga mungkin dari Bagi seorang dosen. iya dosen dan juga sebagai seseorang yang bekerja di tim plagiasi. Itu harapan Bapak untuk para mahasiswa itu bagaimana Pak? Apalagi untuk mereka yang sedang proposal atau bahkan seperti Indah yang Menuju mau naik on the way. proposal. Ya. Oke, jadi kalau ditanya harapannya mahasiswa dapat itu. Yang pertama menerapkan nilai-nilai kejujuran tuh dalam menulis. Jujur. Harus jujur. Harus jujur. Ini bukan cuma soal menulis, dalam kehidupan ini kejujuran itu sangat penting. Harus itu. Yang berikutnya tuh harus sabar. Harus sabar, jangan semua sesuatu tuh dipikir buru-buru. Ada proses loh yang harus dilewati, dan proses itu tuh yang bikin kita lebih baik. Iya. Ketika diproses kita lebih baik. Ya, kalau ditanya lagi harapan apa lagi? Harapannya mungkin Brian, tanya Brian dulu. Waduh. Waktu Jadi takut nih Pak kira-kira. Gini, Ditanya Pak. jadi seorang dosen saya jadi takut tuh. untuk sebenarnya. materi Ya. materi kuliah di zamannya Brian harusnya sampai ke tingkat plagiasi sama similarity ini sudah harus dibahas dalam mata kuliah penulis metode Iya. Metode Iya. penelitian ya. Iya di semester 6 ya. Iya. Iya. Itu pengalaman Brian diajar enggak? Kalau secara saya ya, Ya. sebenarnya sejujurnya saya belum ada yang waktu dijelaskan itu belum ada Indah. Kalau di kira-kira Indah gimana? Ada. Oh ada, Ah. jadi sebagian sudah ada dan sebagian juga belum. Ya, baiknya hal itu disamakan biar bisa, itu mungkin masukan dari fakultas, mungkin materi untuk mata kuliah itu dikuatkan di situ supaya ketika sampai ke tahapan ini adik-adik Maksudnya yang juga di bawah jadi ini penuh. sudah Iya. siap gitu loh, sudah siap, jangan sampai hal ini jadi hal baru lagi. Dan gini, ada tips begini untuk similarity sama plagiat ini kan bisa diakses, misalnya menggunakan di rumah saja, online itu bisa, itu yang free ya. Kalau kampus kan tingkat bayar, tapi kalau yang free itu kan bisa diuji sendiri di rumah. Sekaligus mau lihat sih, oh berapa persen sih tulisan saya, oh berapa persen, itu bisa pakai yang free.
Identik ada yang free, ada Triniting ada yang free juga. Latihan banyak latihan di situ biar sampai tahapan di sini sudah siap. Hasilnya sudah pasti baik. Udah prepare sekali. Ya, nah Pak, ini saya punya satu pertanyaan terakhir nih Pak. Mungkin kita jangan ditutup dulu karena kita punya masih satu pertanyaan kira-kira ini. Nah, kita kan untuk penutup dari kita punya topik hari ini, ketika kita mau ini berbicara mengenai plagiasi Pak, similarity. Kalau kita mau cek, untuk kita cek di atas 30, untuk kita cek 30% itu, kita sekarang harus bayar di fakultas ya Pak? Ya. Kita harus bayar di fakultas itu kira-kira berapa ribu harus dibayar supaya adik-adik dari Indah sama Indah dan punya teman-teman juga sebenarnya mereka sudah prepare tuh Pak. Tabung sekalian. Ya, Pak. tabung. Kalau gini, makanya pertama itu harus dijelaskan dulu. Iya. Tim plagiasi ini dibagi dua. Yang pertama menyangkut administrasinya, soal bayar membayar dengan bagaimana sih mekanisme pendaftaran sampling itu diberikan kepada pegawai. Dosen itu hanya diberikan tugas supaya memeriksa hasilnya. Jadi kita dosen itu ketika sudah masuk itu di link dan nanti kita tinggal download saja hasilnya dan diperiksa saja. Kalau tidak salah, takut ini menjawab ini bagian lain dari pegawai. Itu kalau tidak salah 20.000 satu kali periksa. Mana saya juga 20.000 sebenarnya sih. Nah. Nah, Indah, saya punya kutip dari yang tadi Bapak ngomong bahwa kita sebagai mahasiswa di semester akhir. Izin tambah Oh, minum. silakan Pak. Silakan, Gak ada Pak. masalah Pak. Oke, saya mau jelaskan dulu nih. Dari yang saya tangkap secara Bapak bahwa sebagai mahasiswa yang saat ini mereka cek plagiasi, cek similarity itu tuh sebenarnya tindakan dari mahasiswa itu sendiri itu mereka harus jujur. Karena satu dari kita bahwa ketika kita lulus nanti kita mencapai gelar kita SH, dia itu tuh skripsi jurnal itu jadi satu dari tulisan kita seumur hidup. Iya. Ya, jadi kalau suatu saat nanti anak cucu kita kembali ke fakultas kita, dia melihat lagi tuh kita punya tulisan atas nama, misalnya, ya Indah Sukomena SH dan sebagainya. On the way berarti. On the way. Oke. Jadi seperti yang tadi Bapak bilang, nomor satu adalah digunakannya parafrase sebagai tips kalau misalnya untuk menghindari similaritas yang tinggi. Kemudian harus menjadi orang yang jujur, orang yang harus jujur dan sabar, terutama mahasiswa hukum. Kita yang membuat peraturan. Iya. Terutama mahasiswa fakultas hukum. Iya. Kita yang membuat peraturan, benar Sen Pak? Iya. Benar. Ya, jadi gini, ada tambahan. Oke, silakan, gak ada masalah Pak. Masukkan intinya menggunakan bahasa yang sederhana untuk dapat dimengerti. Itu yang paling penting, karena ketika membuat satu karya tulis, ketika membuat skripsi, kan manfaatnya itu yang diharapkan untuk semua orang, kepada masyarakat, dan tidak semua masyarakat itu paham hukum. Ketika menggunakan bahasa yang terlalu tinggi atau bahasa-bahasa akademis ilmiah, itu kadang-kadang tidak dimengerti oleh masyarakat. Makanya dipakai bahasa sederhana yang tujuannya untuk masyarakat itu memahami. Karena esensi dari itu bergunanya satu karya ilmiah itu ketika dipahami dan dia bisa bermanfaat di masyarakat seperti itu. Ya, di sana saya pikir mau bikin bagus gitu, mau bikin bahasanya tinggi-tinggi, tahu-taunya masyarakat yang baca kurang. Mereka tidak paham. Tidak paham jadinya. Sayang. Kontribusi. Apalagi kalau bisa bermanfaat juga buat orang. Jadi memang kita harus tulis yang secara sederhana, mereka juga harus paham sebenarnya. Pasti indeksnya juga tuh. Ketika bahasa yang digunakan itu bahasa yang mudah dipahami, kan otomatis berbeda dengan milik orang lain. Nah itu indeksnya pasti juga turun di situ. Maksudnya di situ. Ya sih, memang kadang kalau lagi ngerjain tugas terus harus cari jurnal untuk referensi, itu juga, aduh Pak. Mau tidak mau nanti copy paste nanti. Nah ketika copy paste, problem. Emang dari sekarang buat mahasiswa di luar sana, tepatnya di Fakultas Hukum, mereka dari semester 6 sekarang ini ya? Semester 6, semester 4 atau 5 sudah sebenarnya harus persiapan tuh, buat persiapan demi persiapan. Mungkin dari konten ini mereka juga persiapan melalui dari tahap demi tahap sebenarnya. Iya, jadi podcast ini juga bukan hanya untuk semester-semester 6 atau semester tua, tapi ini juga semester tua. Tapi ini juga sangat bermanfaat untuk siapapun yang nanti udah lulus SMA, lalu sudah punya target mau masuk fakultas hukum dan sudah tahu sekali, oh iya, jadi prosesnya seperti ini. Apalagi fakultas hukum sudah menjadi fakultas yang berakreditasi unggul dengan mereka punya banyak sekali kebijakan, yaitu salah satunya adalah tindakan dari similarity itu yang tadi yang kita bahas dalam podcast pertama kita. Iya, memang luar biasa. Iya. Ya, jadi sekian merupakan tips dari Bapak, parafrase, orangnya harus jujur dan juga harus sabar.
dan juga menggunakan bahasa yang sederhana agar bisa dimengerti oleh masyarakat. Soalnya yang namanya skripsi itu kontribusi untuk masyarakat, Pak, bukan cuma untuk sebagai sesama mahasiswa hukum saja. Yang paling penting ini soal imajinasi. Weh. Karena gini, Ini selesai legal, Kita- Leon lanjut. fans boy-nya Einstein, dan ada satu quotes dari Einstein yang itu selalu pegang. Sampai Dia sekarang. bilang kayak gini, knowledge can take you from A to Z, tapi imagination dapat bawa kamu kemana saja. Imagination can take you to everywhere. Oh, Itu penting penting. banget. Jadi ketika berharga. misalnya membaca satu jurnal, ketika berimajinasi lebih di situ, berimajinasi itu berarti memunculkan ide-ide baru, memunculkan kalimat baru, dan itu dapat sekali membantu. Seperti itu. Ya, imajinasi bukan halu ya, Kak. Iya, imajinasi. Nah, sekian dulu dari kita punya podcast pertama kali ini, dan saya Brian Panarlin dan juga Indah Sepamena, dan Roni Sulatila. kita mohon pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast kedua. Jangan lupa bahagia.